warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kembali lagi bersama Ibu Putri di sini. Ibu akan menjelaskan kembali materi fisika di kelas 11. Ya, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan materi mengenai momen gaya. Kali ini, yang akan Ibu jelaskan adalah tentang momen inersia. Aduh Bu, apalagi sih momen inersia? Momen gaya kemarin aja masih bingung. Udah tambah lagi momen inersia. Apa sama, Bu, momen gaya dan momen inersia? Nah, untuk tahu lebih jelas apa itu momen inersia, yuk kita langsung saja bahas tentang momen inersia. Ya, momen inersia itu berbeda dengan momen gaya. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingat nggak apa pengertian momen gaya? Nah, kalau lupa, nanti Ibu kasih linknya ya di atas, tinggal kalian klik, terus kalian pelajari kembali. Ya, momen gaya dapat diartikan sebagai gaya yang menyebabkan suatu benda bisa bergerak berputar atau berotasi. Jadi penyebab suatu benda berputar karena adanya momen gaya. Nah, sedangkan momen inersia, jadi beda ya dengan momen gaya. Momen inersia adalah tingkat kesulitan sebuah benda diputar ketika sedang diam atau tingkat kesulitan benda yang sedang berputar untuk dihentikan. Jadi momen inersia itu bisa dikatakan sebagai suatu tingkat kesulitan ketika kalian mau mendiamkan benda yang sedang bergerak, berputar, atau kesulitan kalian untuk menggerakkan benda yang sedang diam untuk bergerak berputar. Tuh. Jadi di sini gerak bendanya harus berputar, bukan gerak lurus ya. Ya. Jadi nih, seperti yang bisa kalian lihat di gambar sebelah sini, tuh ada sumbu putar, kemudian di sini ada bendanya. Bendanya nanti bisa berupa partikel. Jadi nanti di sini untuk momen inersia ada benda yang berupa partikel, ada yang berupa benda tegar. Nanti ada dua persamaan yang akan kita gunakan. Nah, di sini tambahan lagi, makin sulit sebuah benda diputar, jadi semakin sulit dia diputar, berarti nilai momen inersianya juga semakin besar. Nah, sementara kalau dia semakin mudah untuk digerakkan atau diputar, berarti momen inersianya semakin kecil. Itu ya. Jadi kalau momen inersianya semakin besar, otomatis dia akan semakin sulit untuk diputar atau dihentikan. Tetapi, kalau nilai momen inersianya semakin kecil, dia akan semakin mudah untuk diputar atau dihentikan saat berputar. Nah, selanjutnya kita akan bahas rumus momen inersia. Nah, momen inersia sendiri itu disimbolkan dengan huruf I. Jadi I adalah singkatan atau simbol dari momen inersia. Nah, rumus dari momen inersia sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk sistem partikel. Dan yang kedua, untuk sistem benda tegar. Seperti yang tadi Ibu tuliskan ya. Jadi momen inersia nanti ada yang untuk partikel, ada juga yang untuk benda tegar. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah untuk sistem partikel. Bu, kenapa sih harus ada dua? Kenapa harus ada partikel? Kenapa harus ada benda tegar? Karena partikel dan benda tegar itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, partikel itu adalah objek yang ukurannya kecil, yang dapat memiliki sifat kimia maupun fisika, baik berupa volume atau massa. Itu partikel. Nah, sedangkan benda tegar
adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika dia diberikan gaya sehingga berputar, atau benda yang nggak berubah bentuk ketika dia setelah berputar. Nah, itu benda tegar. Jadi, benda tegar dan partikel itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga untuk rumus momen inersianya juga berbeda. Untuk momen inersia, sistem partikel bila digambarkan seperti ini ya. Ini ada titik. Sebentar. Di sini ada titik. Nih ya, ada titik di sini. Di sini titik ini dianggap sebagai partikel. Kemudian di sini kita lihat ada yang namanya lengan. Ini adalah lengan. Disimbolkan dengan R jaraknya. Kemudian di sini adalah titik putarnya. Nah, untuk rumusnya, momen inersianya adalah I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa benda, R adalah jarak benda terhadap sumbu putar. Jadi jarak dari sini ke sini, sumbu putarnya di sini, itu adalah R pangkat 2. Jadi I adalah momen inersia, M adalah massa, R adalah jarak benda terhadap sumbu putar. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri nanti keterangannya. Kemudian, yang kedua, di sini kalau gambar yang Ibu gambarkan yang pertama ini, kalau misalnya partikelnya hanya ada satu. Nah, jika partikel pada gambar yang kedua ini ada 3 partikel, ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Kalau untuk yang pertama ini, gambar yang A, rumusnya cukup I sama dengan mr pangkat 2. Nih, karena bendanya cuma ada satu partikel. Jaraknya, kalau sumbu putarnya di sini, berarti R-nya antara M ke sini. Nah, itu adalah R. Sementara, jika dalam satu garis terdapat lebih dari satu partikel, berarti kita menggunakan rumus ini. Kalau ini hanya satu, kalau ini lebih dari satu. Sigma I atau jumlah momen inersia sama dengan sigma mr pangkat 2, di mana sama dengan M1 dikali R1 ditambah M2 dikali R2 ditambah M3 dikali R3 ditambah M4 dikali R4. Kalau misalnya jumlahnya lebih dari ini, berarti tinggal kalian tambahkan aja M5 dikali R5 dan seterusnya, sebanyak jumlah partikelnya. Kemudian, yang sering kadang kalian suka salah tuh di sini, menentukan nilai R-nya. Nah, jika benda itu terletak pada sumbu putar atau porosnya, maka nilai R-nya ini 0. Nah, R-nya sama dengan 0. Jadi, kalau benda terletak pada sumbu putar atau porosnya, maka nilai R-nya adalah 0. Sehingga momen inersianya juga sama dengan 0. Nah, di sini Ibu lupa ini menambahkan, jadi ada pangkat 2-nya ya. Ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, kemudian di sini juga pangkat 2. Jadi M1, R1 pangkat 2, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk R2, berarti jarak dari M2 ke sumbu putar ke sini. Nah, M3 berarti R3-nya adalah jarak M3 ke sumbu putar. R4 berarti jarak M4 ke sumbu putar. Kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk benda tegar. Nah, untuk benda tegar sebenarnya rumusnya kurang lebih sama dengan yang untuk partikel. Bedanya di sini, dia ditambah dengan I sama dengan K, ini ada K, dikali M, dikali R pangkat 2. K ini itu adalah konstanta atau tetapan. Nah, nilainya berbeda-beda tergantung dari bentuk bendanya. Tergantung dari bentuk
bendanya, bentuk benda. Jadi antara yang bentuknya silinder, bentuknya balok, kemudian bentuknya plat, bentuknya bola, itu nilai konstantanya berbeda-beda. Nah, berapa, Bu, nilai konstantanya? Nilai konstantanya sudah ditetapkan. Tuh, nih, seperti gambar yang bisa kalian lihat di sini. Jadi yang pertama, nilai K ini yang 1/12, ya. 1/12, 1/3, 1/2, dan sampai bawah ini adalah nilai konstanta. Nih, nilai konstanta. Nah, Bu, terus kalau saya perhatikan di layar, ada yang pakai L, ada yang pakai R. Nah, tergantung. Kalau misalnya dia diputar terhadap panjang bendanya, berarti kita pakai L. Tuh. Tetapi kalau dia diputar pada jari-jari atau diameter bendanya, kita menggunakan R. Jadi nggak ada masalah ya dengan L dan R. Mau kamu pakai L boleh, mau pakai R juga boleh. Tergantung dengan bentuk bendanya. Nah, Bu, kalau misalnya saya dapat soal, terus saya nggak ingat konstantanya gimana, Bu? Jadi kalian tuh nggak perlu capek-capek mikir, kalian tinggal lihat aja nih di tabel. Biasanya di setiap buku, di internet, di mana tuh sudah ada. Jadi ini sudah disediakan rumusnya. Kalau dia batang silinder, poros melalui pusat, berarti rumusnya yang ini. Kalau misalnya batang silinder, porosnya melalui ujung, di sini, berarti rumusnya 1/3 ml pangkat 2. Nah, kemudian di sini ada yang namanya benda pejal sama benda berongga. Apa sih benda pejal itu? Kayaknya bentuknya sama aja. Nah, pejal dan berongga itu bedanya adalah kalau benda pejal itu dia permukaannya padat. Jadi tidak ada ruang yang kosong di bagian dalam benda tersebut. Sementara kalau benda berongga di dalamnya itu masih ada ruangan. Tuh. Kalau kalian mau membandingkan mana benda pejal sama berongga, antara bola sepak bola sama ini bola itu apa ya nyebutnya? Peluru, untuk tolak peluru, olahraga tolak peluru, itu kan beda. Satunya padat, full. Atau yang simpelnya kelereng deh. Kelereng itu seluruhnya bulat ya penuh. Nah, itu berarti dia pejal. Sementara kalau sepak bola, kemudian bola pingpong, nah itu dalamnya dia berongga. Tuh. Jadi pejal itu adalah benda yang keseluruhannya padat, penuh. Tuh. Lanjut langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini untuk contoh soal momen inersia akan Ibu berikan di video yang lain. Jadi tidak akan Ibu satukan dengan video materi, biar videonya tidak terlalu panjang. Nanti Ibu akan kasih linknya di atas, tinggal kalian klik untuk menuju ke video pembahasan contoh soal momen inersia. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari Ibu tentang momen inersia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan mengenai materi tersebut, silakan kalian japri Ibu melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.